Syakirana Putri Tunarungu. Sebelum kita mulai, saya perkenalkan Yayasan Peduli Kasih ABK yang beralamat di Jalan Manyar Sabrangan nomor 1A Surabaya dan di Perumahan Pondok Chandra Jalan Manggis 4 nomor T58 Waru Sidoarjo. Visi YPK ABK adalah mendukung partisipasi aktif anak berkebutuhan khusus melalui peran orang tua dan masyarakat. Halo. Misi YPK ABK membantu orang tua menerima, memahami, dan mengoptimalkan potensi. Hilang timbul. Mama Kesha, hilang timbul. Kenapa? Mama Kesha. Halo sayang. Mas Riko, dengar Mama Kesha hilang timbul ya? Ya, Bu. Ya, hilang timbul. Monggo, ayo. Oke. Nah. Ya, Bu. Ya, hilang timbul sayang. Ya, ini visi. Saya ulangi lagi ya, visi YPK ABK adalah melalui peran orang tua dan masyarakat. Misi YPK ABK membantu orang tua menerima, memahami, dan mendukung partisipasi aktif anak berkebutuhan khusus. Mendukung partisipasi aktif anak berkebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat dan memberdayakan ekonomi keluarga dengan anak berkebutuhan khusus. Oke, sebelumnya saya persilakan Bu Sawitri untuk menjelaskan hasil karya tulis anak berkebutuhan khusus binaan YPK ABK, Bu. Silakan, Bu. Ya, terima kasih Mama Kesha atau Budian Yanuar. Jadi kami ini yayasan yang ingin mendukung para orang tua agar bisa menerima anaknya dan akhirnya mengoptimalkan kebisaannya. Jadi sudah bukan keterbelakangannya lagi atau ketidakbisaannya, makanya namanya academy ability, lebih ke ability-nya apa. Sehingga seperti Andre, halo Andre. Iya, seperti Andre, Isyati, kemudian putranya Bu Siti Fatimah yang pintar gambar. Ini kita arahkan sehingga yang bisa nulis menjadi sebuah buku, ya Andre. Iya. Nah, Andre ini umur berapa? Iya, tapi dengan dia dijadikan buku dan bukunya itu bagus, layak jual, sehingga timbullah rasa percaya diri seperti itu. Kalau Mama Kesha ini kan kita sebetulnya pengennya juga semua jenis apapun ABK-nya bisa tampil dijadikan host kayak gitu ya, tapi karena kita masih belum punya hubungan dengan juru bahasa isyarat dan sebagainya, saya pengen Mama Kesha itu anaknya Kesha itu pinter, saya tahu banget, tapi kami belum punya cara untuk jadi Kesha itu jadi sebagai, nanti Mama Kesha memberi saran ya kalau sesudah acara ini supaya Kesha bisa jadi host ya, entah jadi translatornya atau apapun gitu. Jadi intinya seperti itu, lebih ke kebisaannya. Nah, kembali ke buku. Jadi buku ini adalah buku yang merupakan buku kedua dari ABK atau dewasa berkebutuhan khusus bisa menulis sendiri. Merupakan antologi memang ini. Jadi buku kedua, buku pertama sama judulnya Suara Hati. Tapi ini adalah buku yang kedua, yang buku orang tua pernah juga kita ngadakan. Jadi silakan teman-teman mengapresiasi buku ini, dan juga buku ini harganya 80.000, halamannya 112 ya. Isinya apa Andre? Banyak. Wes, banyak sekali. Jadi apalah artinya 80.000 ya, Mbak? Wes. Itu ya. Jadi di luar ongkos kirim, silakan bisa pesan di nomor yang ada di flyer, dan kalau mau bayar maupun mau donasi silakan ada di nomor rekening tersebut ya, jangan lupa. Terus kemudian karena kita ini juga tetap ada offline, karena mengingat kami ini adalah kegiatannya adalah gratis alias ditujukan pada terutama keluarga yang kurang mampu. Jadi apapun mereka pasti bisa, dalam pikiran saya pasti bisa melakukan sesuatu. Yang paling gampang adalah menggambar ya kan. Nah, ini dari gambaran mereka dipercantik, bukan dipercantik, diselesaikan ya. Nah, sehingga menjadilah
lukisan yang ada di kain spray, bayangkanlah kain spray dari hotel kami dikasih, bisa menjadi sebuah wall hanging yang bagus seperti ini. Kita nanti pamerannya, pembukaannya tanggal 21 Maret, penutupannya insya Allah tanggal 4 April secara online juga di jam yang sama seperti sekarang. Jadi jangan lupa ikuti terus berita-berita tentang Yayasan Peduli Kasih ABK di IG maupun website yayasan. Makasih Mbak Dian sama Mas Riko. Lanjut. Oke Bu, terima kasih. Mas Riko, baik kita mulai ya diskusi kita sore ini. Sebelumnya saya perkenalkan sumber kita sore ini ada Mas Muhammad Ikhwan Tariko, owner Deka Decor Shop, founder Rumah Pengusaha Disabilitas, dan co-founder Kartunet.com. Selamat sore Mas Riko. Selamat bagaimana sore, kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat. Sehat ya. Saya sekarang udah sehat. Kemarin baru COVID saya positif. Saya udah sehat. Alhamdulillah, sekarang udah ya. Alhamdulillah. Oke Mas Riko, bisa diceritakan sedikit nggak tentang Mas Riko dan awal mulai usahanya? Mbak Dian suaranya putus-putus. Boleh diulangin nggak pertanyaannya? Oh ya, okay. Bisa diceritakan sedikit tentang Mas Riko dan bagaimana awal memulai usahanya? Ya, oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhwan Tariko. Teman-teman lebih kenal saya itu Rikozi ya di sosial media, baik di Facebook, IG ataupun di Twitter. Jadi saya adalah seorang poor low vision, jadi benar-benar tingkat penglihatannya itu sangat rendah, jadi hanya bisa melihat cahaya, siluet, dan warna-warna yang cerah gitu. Jadi kalau untuk jalan itu harus pakai tongkat putih, kemudian membaca juga harus pakai alat bantu, misalnya membaca audiobook atau e-book di komputer. Dan untuk kegiatan sehari-hari, alhamdulillah ya masih bisa mandiri dengan segala keterbatasan, tapi dengan adanya teknologi saat ini itu lebih mempermudahkan saya dan teman-teman tunanetra lain, misalnya untuk belajar, untuk membaca melalui handphone ataupun di komputer, untuk bermobilitas misalnya pakai ojek online, untuk belanja online segala macam itu bisa mandiri dilakukan untuk saat ini. Nah, selain kemampuan dasar yang dituntut setiap orang, setiap individual termasuk penyandang disabilitas untuk mandiri, ternyata teknologi ini juga memberikan dampak yang luar biasa untuk penyandang disabilitas seperti saya dan teman-teman tunanetra, hingga untuk mencari penghasilan gitu. Selama ini kan pasti ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik di sini semua tahu ya bahwa mungkin di luar sana stigma penyandang disabilitas itu masih banyak yang negatif ya. Misalnya untuk tunanetra, misalnya hanya sebagai peminta-minta misalnya, atau masir atau pijat gitu, massage, kemudian pemain musik atau pedagang kerupuk saat ini yang lagi populer di Jabodetabek. Dan juga kita sulit untuk mendapatkan pekerjaan walaupun sudah ada di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas bahwa kita wajib pemerintah, instansi pusat dan daerah, BUMN harus menerima minimal 2% kan, dan swasta 1%. Namun implementasinya memang agak sulit, mungkin karena pertama misalnya peraturan turunannya belum terimplementasi dengan baik, ataupun masih kurangnya ability dari penyandang disabilitas tersebut, atau masih adanya diskriminasi juga di dunia pekerjaan, bahkan untuk yang orang awas ya istilahnya, maksudnya yang bisa sighted person, yang bisa melihat aja susah mendapatkan pekerjaan gitu kan, apalagi yang disabilitas. Di masa pandemi gini Mas Riko. Iya betul sekali, banyak sekali yang dirumahkan gitu ya. Tapi di lain sisi teknologi informasi ini termasuk internet dan internet marketing itu membuka peluang untuk penyandang disabilitas selain berkarya juga untuk
berusaha gitu. Jadi menjadi digital entrepreneur. Sehingga yang tadinya kita sulit nyari kerja sekarang membuka lapangan pekerjaan untuk diri kita sendiri, bisa mendapatkan income, bahkan membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain, bahkan mempekerjakan orang yang bukan penyandang disabilitas gitu. Ya, Hebat, ya. hebat. Dan awalnya gitu dulu saya bekerja di perusahaan swasta, kemudian saya bekerja secara profesional selama 4 tahun. Ketika saya sambil bekerja, saya juga mendalami yang namanya internet marketing. Dan ketika penghasilan dari rumah saya lebih besar daripada penghasilan di kantor, saya memutuskan untuk resign dan mulai menjadi seorang digital entrepreneur. Dan ini juga tidak mudah ya, tidak mulus. Namun kalau saya bisa, pasti teman-teman lain juga bisa. Saya memulai waktu itu menjadi seorang blogger, kemudian jadi affiliate marketer, jualan online, dan untuk saat ini 2 tahun belakangan saya membuat usaha yang namanya Dekar Dekor. Adalah usaha kria yang memproduksi hiasan kayu, hiasan berbentuk poster kayu dan memasarkannya melalui online, dan alhamdulillah sampai saat ini sudah berjalan. Kami saat ini memiliki 7 orang karyawan di luar saya dan istri kayak gitu sih. Dan teman-teman kalau mau lihat produk kami bisa langsung mampir aja di IG kami di @dekardekorshop atau langsung cari di Shopee, itu ada Dekar Dekor Shop. Itu singkatnya, singkat tapi panjang ya. Ini kayak saya nih saya juga mulai untuk berusaha via online ya. Bisa dijelaskan sih internet marketing apa sih, Mas? Iya, oke. Jadi untuk internet marketing itu sendiri banyak sekali jenisnya ya. Walaupun tujuan utamanya, jadi medianya adalah internet, tapi untuk menjalaninya itu bisa kita mengonlinekan usaha yang sudah ada, misalnya dipromosikan via online. Jadi hanya media menyampaikan pesan aja. Kalau zaman dulu kan kita misalnya buka toko secara konvensional, target pasarnya kan hanya di lingkungan sekitar aja, lokal ya. Tapi untuk saat ini jangkauan itu bisa lebih luas, bisa satu kota, bisa satu provinsi, bisa satu negara, bahkan bisa ke luar negeri juga gitu. Dan untuk produk kami sendiri, Dekar Dekor, saat ini sudah bisa ekspor juga. Kami sudah ke 3 negara, Filipina, Singapura, dan Malaysia. Walaupun saat ini masih join dengan marketplace yang memfasilitasi untuk ekspornya gitu. Dan itu salah satu untuk jenis internet marketing. Tapi ada lagi buat teman-teman yang hobi nulis, tadi kan yang kata Ibu bilang ya, itu teman-teman bisa menulis di blog, habis itu nanti blognya banyak yang baca. Kalau sudah banyak yang baca bisa pasang iklan, setiap ada orang ngeklik iklan kita dapat duit. Itu saya juga main itu waktu dulu tahun-tahun 2015 sampai 2018. Kemudian teman-teman juga bisa main yang namanya affiliate marketing. Jadi kita menjualkan barang orang lain melalui sosial media ataupun lewat Google. Gimana? Dropship. Dropship juga bisa. Tapi kalau dropship kan atas nama kita ya. Kalau affiliate ini kita hanya broker saja. Jadi orang tetap beli ke suppliernya. Kemudian ada macam-macam sih jenisnya, dan kalau kemarin kan Habibie ya pernah bicara di sini juga ya. Dulu beliau kan jualan di Amazon gitu ya, pakai affiliate gitu. Jadi banyak banget jenisnya. Dan buat teman-teman yang pintar melukis, menggambar, fotografi, daripada hasil karyanya hanya diupload di sosmed aja, misalnya kita bikin makanan di foto kemudian upload, habis bikin nasi goreng nih atau lagi makan di restoran, foto upload. Nah, mending teman-teman bisa jual juga di image stock exchange. Jadi setiap gambar teman-teman yang bagus kualitasnya nanti bisa dibeli oleh orang lain, dan setiap ada orang yang beli gambar itu teman-teman bisa mendapatkan uang, dan itu uang nggak sedikit kalau misalnya kita benar-benar mengerjakannya secara profesional. Contohnya ada Shutterstock namanya, atau Adobe Stock. Jadi image stock exchange itu bisa. Jadi banyak sekali macamnya internet marketing itu. Terus kalau ini Mas, apa namanya, membuat orang melirik terus gitu aja, itu caranya gimana, Mas? Gimana Mbak? Putus-putus. Bolehkah gini, maaf saya potong.
Bu Mama Kesha, kayaknya ini karena apa itu namanya? Videonya Mic-nya di itu off aja kali. kena kudung. Enggak, kayaknya internetnya nggak Enggak, saya kuat. nggak pakai, Bu. Oh enggak, ya udah ya, jaringan. Mendung, Mas, mendung. Mendung. Iya, di sini hujan deras. Ya, oke. Oke. Iya. Enggak, ini Mas, apa sih, biar biar orang itu ngelirik all shop kita gitu loh. Gimana caranya, Mas? Oke. Dari dulu saya tidak menonjolkan apa ya, disability-nya. Jadi karyanya, lebih ke karyanya. Jadi cerita gini, dulu saya pernah melamar satu pekerjaan dan saya yakin pekerjaan itu bisa saya lakukan gitu ya. Saya bisa programming selain digital marketing, tapi ketika orang yang ingin menerima kerja itu melihat kondisi saya, dia langsung nge-pair itu dan berpikir bahwa lebih banyak kesulitannya daripada ability-nya. Makanya saya pernah punya klien di luar negeri, setup server segala macam, itu mereka nggak tahu kalau saya disabilitas atau tunanetra. Dan itu sangat lancar, jadi maksudnya nggak ada permasalahan sama sekali. Tapi ada satu kisah ketika ada problem di servernya dan mereka nanya ke saya gitu, pakai screenshot kan, pakai bahasa Inggris. Pak, ini kenapa kayak gini. Saya bilang, maaf saya nggak bisa lihat gambar gitu kan. Terus digedein lagi gambarnya sama dia, dicat lagi, ini sudah kelihatan belum? Tidak, maaf, nanti saya coba minta bantuan dulu untuk bacanya gitu, atau di scan dulu segala macam biar bisa terbaca. Habis itu digedein lagi. Karena dia nggak sabar, saya bilang aja, I'm sorry, I'm blind gitu ya, jadi saya nggak bisa melihat gambar ini. Nah, ketika orang itu sudah tahu karya kita dan tahu kondisi disabilitas kita setelah mereka mengetahui ability kita, itu dampaknya akan lebih besar lagi gitu. Jadi emang yang ditonjolkan emang kreatifnya dulu, kualitasnya dulu, bukan disabilitasnya, karena ketika disabilitasnya dulu yang dimunculkan, biasanya orang cenderung untuk membeli itu bukan berdasarkan kebutuhan mereka atau berdasarkan IBA ya, karena lebih ke IBA gitu. Dan ini sama yang seperti yang saya terapkan ke Dekor Shop. Bedanya adalah kalau dalam dunia usaha kita nggak bisa lakukan itu sendiri, jadi lebih ke kalau kolaborasi ya. Orang banyak nanya ke saya, kok tunanetra gitu nggak melihat udah usahanya desain gitu, desain kemudian hiasan dinding kan itu perlu visual gitu ya. Nah, ini fungsi kolaborasi, di mana kita menempatkan porsi yang tepat ke orang yang tepat. Saya kalau nggak bisa gambar, nggak bisa desain, saya rekrut desainer. Saya nggak bisa produksi karena itu membutuhkan ketelitian, saya rekrut tim produksi. Tapi untuk marketing karena saya bisa melakukannya, saya lakukan sendiri. Jadi lebih kayak gitu sih, Bu. Jadi bukan nggak dikerjakan sendiri. Jadi kualitas dari produk kita pun kalau kita kerjakan sesuai dengan porsinya masing-masing, akhirnya tujuan awal kita yang kita konsepkan sejak awal itu bisa tercapai. Dan di sini nggak ada disabilitasnya, benar-benar yang kita mau jual itu murni produk kita, karya kita, dan bisnis kita gitu. Terus Mas, kalau ini ya apa sih tips dan tips? Kadang kalau kita bikin di IG gitu ya, itu captionnya yang kayak gimana, yang menonjolkan pertama kan visualnya ya, gambarnya dulu, mungkin untuk melirik. Terus habis itu kata-katanya gimana Mas? Ada tips-tips? Ya kalau di sosial media, jadi namanya sosial media marketing ya. Jadi setiap media itu kan beda karakteristiknya, beda segmennya. Karena sejatinya sosial media itu bukan tempat jual beli, tapi untuk bersosialisasi. Nah, jadi kita harus membuat campaign atau iklan itu yang benar-benar atraktif, bisa menarik orang. Karena orang kan scroll, kita analogikan di sosial media itu kayak itu Car Free Day atau GOR saat hari Minggu gitu ya. Banyak orang datang tapi bukan untuk belanja gitu kan. Nah, bagaimana orang yang tadinya hanya lewat-lewat aja itu stop, melirik produk kita, melirik dagangan kita, dan ketika dia tahu apa yang kita tawarkan, akhirnya dia membeli. Nah, berarti kita harus pertama
buat image kalau di Instagram ya yang seatraktif mungkin gitu, yang bikin penasaran mungkin, kemudian kata-katanya juga harus benar-benar yang bikin penasaran. Ini tipsnya panjang sih sebenarnya untuk sosial media marketing, tapi intinya adalah itu kita analogikan kalau di Car Free Day atau di GOR itu sosial media itu ibaratnya SPG gitu. SPG berarti SPG-nya harus halo halo halo, harus melambai kan, kemudian harus cantik segala macam biar orang tertarik untuk datang, untuk stop melihat apa yang kita tawarkan dan akhirnya membeli. Nah, tapi di sini yang saya tekankan adalah bahwa IG atau Instagram atau sosial media lainnya hanya tempat kita untuk menjangkau pasar, bukan untuk berjualan. Nah, setelah mereka tahu produk kita, mengetahui produk kita itu diarahkan, namanya callback ya, diarahkan call to action, diarahkan ke channel marketingnya, misalnya diarahkan ke WhatsApp, biar orang yang sudah tertarik dengan produk kita itu nggak hilang. Karena kalau misalnya kita DM-an atau balas-balasan komen, mereka akan gampang terdistract, akan dengan notifikasi yang ramai sekali di sosial media. Jadi biar mereka nggak hilang, kita arahkan aja ke WhatsApp misalnya, atau ke Line atau ke WeChat, ya itu bebas, nanti tergantung channel komunikasi kita dengan customer gitu. Bukan tempat jual beli. Saya ilmu ini. Iya. Oke Mas. Terus kendalanya Mas, kendala dalam jualan online itu apa? Kan kadang sekarang banyak penipuan gitu ya Mas ya. Terus menyikapinya bagaimana? Oke, dulu saya pernah jualan di sosial media, di Facebook. Saya jualan baju anak waktu itu ya, sekitar tahun 2016-2017. Yang paling jadi kendala adalah algoritma yang berubah terus-menerus gitu. Jadi misalnya kita beriklan secara organik, tidak memakai biaya gitu ya, nggak ada biaya promosi. Algoritmanya itu cenderung berubah terus sehingga kita nggak konstan untuk penjualannya gitu. Tapi bisa kita push dengan iklan berbayar, walaupun tetap banyak yang harus dilakukan. Itu kendalanya. Kemudian kendala yang tadi, banyak orang yang tidak percaya ketika belanja online gitu kan. Makanya kita sebenarnya harus benar-benar dilakukan terus adalah inovasi. Ketika orang sekarang ekosistemnya berubah, yang dulu belanja di sosial media, sekarang orang semuanya lari ke marketplace. Makanya kita ikut juga di marketplace. Jangan sampai traffic marketplace itu tersia-sia tanpa kita berusaha di marketplace juga. Karena dengan jualan di marketplace misalnya kayak Shopee, Lazada, Tokopedia, banyak sekali fitur-fitur yang mempermudah kita dalam berjualan. Kita langsung bisa jualan tanpa harus mikirin sistem, kemudian logistik, pembayaran. Karena di marketplace kan kalau barang belum sampai, duitnya nggak langsung ke penjual, jadi lebih aman. Kemudian ada juga fasilitas COD atau bayar di tempat ya, cash on delivery. Itu juga memberikan trust pada customer untuk belanja di toko kita. Kemudian ada juga namanya digital record ya. Jadi orang yang belanja di marketplace kelihatan tuh seller-sellernya dapat bintang berapa, pelayanan bagus atau tidak, sehingga ketika kita sudah punya banyak testimoni, orang akan lebih percaya gitu. Tapi selain itu juga banyak juga tantangannya, misalnya perang harga, karena di marketplace kan semua harga terbuka, orang tahu yang mana yang paling murah, bisa di sort dari yang paling murah atau kotanya sama biar ongkirnya lebih murah. Nah, itu tinggal bagaimana kita bisa lebih berinovasi, bisa lebih bersaing untuk mendapatkan penjualan melalui marketplace. Jujur sih kalau saya sekarang memang fokusnya lebih ke marketplace, untuk di sosial media udah nggak terlalu dikelola lagi gitu. Oh ya, ini ada pertanyaan Mas, bagaimana cara Mas Riko mempromosikan mempromosikan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
Ibu, suaranya nggak keluar. Ibu, Mama Keisha suaranya nggak keluar, ke mute. Mama, Hilang suaranya. iya. Ini jadi bagaimana cara Kak Riko mempromosikan foto produk agar lebih menarik? Apakah diedit sendiri atau dibantu kayak gitu? Oke, seperti yang saya bilang tadi kan ini usaha ya, nggak dilakukan sendiri. Jadi kami punya tim, saya selaku owner sebagai pengatur strategi penjualannya juga. Jadi untuk desainer itu ada desainernya kita. Untuk edit fotonya sesuai dengan rasio yang disarankan oleh marketplace-nya, misalnya kayak di Shopee, Tokopedia itu kan rasionya 1:1 gitu, misalnya ukuran 800 kali 800 pixel segala macam. Nah, jadi teman-teman harus benar-benar disesuaikan rasio fotonya itu dengan spesifikasi yang dari marketplace-nya. Kemudian biar gambarnya lebih menonjol, gambarnya harus fokus, usahakan background-nya warna putih biar benar-benar yang dilihat oleh customer-nya itu gambar produk aslinya. Dan berikan juga beberapa angle, misalnya dari depan atau dari yang sudut yang paling catchy untuk gambar utamanya, kemudian gambar 1, 2, 3, 4-nya dari banyak sisi, misalnya dari samping, dari bawah, dari atas, dari belakang, biar orang lain bisa membeli produk kita itu lebih 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 yakin dan nggak banyak pertanyaan gitu. Karena kalau banyak pertanyaan kadang-kadang repot juga jawab-jawabin inbox-nya gitu. Belum ada Mama Kesia-nya. Ya, jadi gini aja sekarang saya tanya ya, karena Mama Kesia masih ini. Mas, Halo, cek, cek. ya, Budian, oh kan pindah Ya, rumah. ya. Oke, monggo monggo. Ye. Mas, soal ini ya, saya em, rumah pengusaha disabilitas, Yes. itu awal mula terbentuknya gimana? Terus keanggotaannya gimana, Mas? Oke, jadi rumah pengusaha disabilitas itu kita singkat jadi Entrepreneur House ya, jadi Disable Entrepreneur House. Jadi awal mulanya itu tahun lalu sekitar bulan Februari, awal pandemi lah. Jadi banyak sekali teman-teman disabilitas, terutama yang mijat ya, mereka nggak punya penghasilan sama sekali karena kan harus bersentuhan langsung dengan pasien, sehingga benar-benar kosong sampai berapa bulan, sampai bulan Februari, Maret. Sedangkan bantuan pun belum ada waktu itu, bantuan baik dari pemerintah, sampai waktu itu kan juga kayak ojol juga dibantu kan untuk kolaborasi dari masyarakat sendiri gitu. Nah, akhirnya saya berinisiatif untuk membuat satu seminar. Seminarnya ini berbayar, tapi biaya yang didapatkan dari hasil seminar itu diberikan ke teman-teman yang terdampak secara ekonomi tadi oleh COVID-19. Nah, selain itu juga dan waktu itu saya menggandeng Habibie Absyah ya untuk menjadi pembicara. Kami mengundang juga pihak-pihak swasta atau untuk individual juga yang punya dana lebih. Misalnya waktu itu kan biaya seminarnya hanya Rp50.000, misalnya mereka mau lebih, nah sisa dananya itu diberikan kepada penyandang disabilitas yang ingin belajar pada seminar itu, tapi diberikan secara gratis, jadi kayak beasiswa gitu. Nah, setelah event itu teman-teman cukup antusias waktu itu, yang bergabung sekitar 120 orang atau 130 orang dalam seminar itu. Akhirnya kita untuk menyambung diskusi, kemudian belajar-belajar hal yang lainnya, kita akhirnya membentuk komunitas rumah pengusaha disabilitas. Jadi tidak ada formalnya sih, hanya perkumpulan saja. Di sana kita belajar bareng, sharing tentang entrepreneurship, terutama digital entrepreneurship awalnya gitu. Dan untuk join ya, waktu itu kita ada websitenya tunenetra.com, cuman saat ini websitenya sedang down.
Jadi saat ini kita ngobrol lewat WhatsApp grup saja. Kemudian kalau ada informasi-informasi penting lainnya, saya akan blast lewat email gitu. Jadi kayak kemarin kita ngadain beberapa seminar lanjutan juga, ada kerjasama dengan Google Indonesia untuk belajar tentang Google My Business. Kemudian ada juga belajar cara menjadi merchant di GrabFood dan GoFood. Kemudian saya juga sering memberikan kumpul-kumpul juga, kita ngobrol-ngobrol tentang bisnis dan internet marketing. Jadi itu hanya sebagai wadah saja, komunitas buat kita teman-teman penyandang disabilitas sharing tentang kewirausahaan digital. Itu sih awalnya. Baik, yang mau bertanya bisa chat di kolom chat atau raise hand. Ada yang bertanya? Iya, ya itu tadi Mas, saya pengen bertanya bagaimana Mas ini bisa bekerja di keindahan seperti bikin poster kayu. Padahal kan walaupun jenengan bilang pasti tim kan ya. Iya. Itu gimana memastikan keindahannya? Iya, jadi saya fokusnya itu emang bukan ke membuat produknya ya Bu ya, untuk teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita pengen berbisnis, ya tujuan saya memang bukan untuk berkarya gitu, tapi berbisnis. Ini pertama kita cari pasarnya dulu. Kira-kira pasar suka hiasan atau desain yang kayak gimana. Nah, caranya adalah kita pertama bisa melihat kompetitor dulu, kompetitor yang produknya laku yang kayak gimana. Sudah tak dapat, kemudian kira-kira bisa nggak kita replikasi, bisa nggak kita bersaing dengan desain yang sudah ada tersebut atau hiasan yang sudah ada tersebut. Nah, ketika oke nih bisa kayaknya, ya udah kita bikin. Jadi benar-benar bukan saya pengen berkarya kemudian karya saya jual, tapi bagaimana kita memenuhi permintaan pasar gitu. Sama ini bisa dilakukan juga di bisnis-bisnis lain. Misalnya kita membuat baju. Kita memang jago desain baju, misalnya gamis syar'i terbaik menurut kita, atau memang bagus, atau kualitasnya luar biasa, tapi pasar belum tentu menerima itu. Makanya sebelum kita membuat sesuatu, kalau memang tujuannya bisnis bukan untuk hanya berkarya, kita research dulu pasarnya butuh desain yang seperti apa, kemudian kita pelajari mampu nggak kita, kalau kita tidak mampu apakah ada vendor yang bisa membuatnya, kemudian apakah dengan harga sekian kita bisa bersaing dengan merek yang baru segala macam. Jadi gitu sih. Jadi kita limpahkan ke tim desainernya, kemudian ada yang QC juga. QC di sini ada istri saya juga yang memastikan bahwa kualitas desainnya itu benar-benar sesuai dengan yang diinginkan, dan ketika sudah sesuai ya udah kita lepas ke pasar. Dan itu juga pakai split juga, maksudnya tidak serta-merta semuanya pasti laku. Kita lihat, taruh misalnya 5 produk dulu, produk mana yang paling laku, dan yang paling laku itu yang kita push terus menerus gitu. Ini bisa dilakukan di bisnis apapun ya. Jadi lebih fokusnya itu kalau berbisnis ya kita penuhi permintaan atau kita berusaha mencari penyelesaian masalah yang ada di pasar itu. Tapi kalau teman-teman punya kemampuan, punya misalnya membuat sesuatu dan itu benar-bear bagus, nggak masalah. Coba saja dijual, dipasarkan, kita lihat responnya bagaimana. Itu akan lebih baik lagi, karena sebaik-baiknya pekerjaan adalah pekerjaan yang senang hati dilakukan dan mendapatkan hasil dari apa yang kita lakukan itu kan. Gitu. Ya. Apa ini Mas, kalau nentuin produk itu harus sesuai tren sekarang gitu ya? Iya, harus inovasi terus. Jadi kayak kemarin awal-awal pandemi lebih ke quote-quote motivasi gitu kan. Karena orang banyak yang kerja di rumah, perlu dimotivasi. Mungkin nanti di bulan depan lebih ke Islami karena Ramadan. Jadi harus benar-benar kita ngikutin pasar. Tergantung situasi juga ya. Iya, betul. Harus riset terus, harus inovasi terus. Ya, Mas, saya boleh tanya, dengan ini kan lainnya itu kan, lainnya itu kan setelah dewasa ya. Iya, betul. Nah,
itu kok tidak kulihat tidak PD-nya, malah bisa kerja seperti biasa dan sebagainya. Itu bagaimana orang tua pada saat terpuruknya itu? Maaf, enggak. Saya senang Ibu nanya ini karena saya lupa, Bu. Ya, harus karena tujuan kita parenting. Iya, oke. Awal saya Motivasinya. Iya, awal saya mengidap penyakit yang namanya glukoma gitu ya. Walaupun untuk sekarang ini udah komplikasinya itu udah banyak banget, udah kelikoma, neokoma gitu, udah banyak komanya, untung belum titik ya. Jadi saya dulu tinggal di kota kecil Ibu, di Batu Raja, Sumatera Selatan, di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Nah, jadi saya kelas 5 SD, guru saya nggak tahu, atau kalau tahu pun nggak ngasih tahu ke orang tua bahwa ada kelainan nih pada diri saya. Walaupun saya waktu itu sadar, saya sering duduk di depan gitu, waktu di sekolah disuruh duduk di depan, kemudian tidak bisa membaca dengan jelas kalau sudah lama gitu matanya berair, tapi karena kurangnya informasi yang dimiliki oleh guru dan saya sendiri dan orang tua, akhirnya saya ketawanya itu benar-benar saat saya udah nggak bisa baca sama sekali. Itu kelas 5 CAU 1, dulu masih caturulan 1 ya. Tahun 2000 berapa ya? Tahun 1997, 96 kalau nggak salah. Nah, yang dilakukan adalah orang tua saya alhamdulillah sangat support. Jadi beliau berdua tidak pernah menyembunyikan saya gitu ya. Misalnya ada beberapa orang tua yang malu memiliki anak dengan disabilitas gitu ya. Kemudian ketika ada acara keluarga, saya selalu dibawa kemana-mana sampai sekarang pun gitu. Bahkan dikenalkan dengan keluarga-keluarga lain. Dan orang tua selain fokus untuk pengobatan, juga fokus untuk pendidikan. Karena kalau saya misalnya 10 tahun lagi dari saya kena itu sembuh memang mata saya, tapi ketika pendidikan nggak jalan ya percuma gitu, sudah sangat tertinggal jauh. Jadi alhamdulillah orang tua saya sangat open minded, beliau mencarikan sekolah. Awalnya saya sekolah di Palembang, karena provinsi yang paling dekat waktu itu saat di kota Palembang yang paling dekat dengan kota saya. Dan saya juga waktu itu masih kecil, masih kelas 5 SD, dan waktu saya SMP saya akhirnya dipindahkan ke SLB Lebak Bulus di Jakarta Selatan gitu. Nah, awal mulanya dapat SLB Lebak Bulus itu adalah saya berkenalan pertama kali dengan komputer bicara. Ayah saya kan waktu datang ke sana banyak ya survei, datang kemana-mana, ke Jogja waktu itu, kemudian ke Bandung, ke Sukabumi. Pokoknya di mana ada tercium bau sekolah SLBA, beliau datang ke sana. Tapi ketika di SLBA Pembina Tingkat Nasional di Lebak Bulus itu ada komputer, dan beliau nanya ke guru di sana, ini komputer buat siapa gitu. Pas guru sana bilang buat siswa, akhirnya bapak saya langsung memasukkan saya di situ, walaupun beliau belum tahu sama sekali kegunaan komputer itu untuk apa gitu. Dan di zaman itu juga komputer belum semaksimal yang bisa dilakukan sekarang ya. Tapi di situ adalah titik balik saya menyukai komputer. Saya waktu SMP terus kursus di Mitra Netra, saya kursus Office. Kemudian ketika saya mempelajari internet itu saya sangat senang karena saya bisa mempelajari hal baru secara mandiri. Akhirnya waktu saya dengan teman-teman ya belajar web programming langsung ke sana bahkan, dan membuat website pertama kami kartunet.com atau karyatunanetra.com. Itu benar-benar website learning by doing. Kita bangun dari awal, dari nol, dari mempelajari HTML dasar, kemudian PHP, database segala macam. Sekarang sudah pakai CMS. Jadi benar-benar ketika diperkenalkan titik balik hidupnya itu saat di SLB itu menurut saya memperkenalkan saya dengan komputer dan belajar di Mitra Netra, dan sampai saat ini dengan komputer bicara saya bisa melakukan dalam tanda kutip apapun yang bisa dilakukan oleh orang lain, misalnya menulis, membaca, membuat video gitu ya, editing video, bahkan untuk mendapatkan penghasilan juga saya dari komputer gitu, dari internet, dari teknologi. Dan mungkin baru sekarang orang bekerja di rumah ya, dari rumah. Kalau saya sudah dari dulu bekerja di rumah, work from home. Jadi alhamdulillah ya, akibat adanya pandemi ini tidak
memiliki dampak yang signifikan sih untuk kami gitu, untuk saya, dan akhirnya kami tetap bisa survive, tetap bisa mandiri Kalau karena mobilitasnya teknologi. gimana, Mas? Gimana? Mobilitas. Jadi kalau pergi-pergi, kan sempat pernah kerja ya 2015 sampai 2000 Yeah. berapa itu. Jadi mobilitas ke kantor gimana, Mas? Kalau mobilitas saya pakai tongkat putih. Waktu kantor saya naik busway, naik Transjakarta, semuanya jalan juga sendiri sih, alhamdulillah masih bisa sih untuk mobilitas kemana-mana. Walaupun untuk saat ini lebih mudah lagi soalnya ada ojek online ya, bisa mesen terus mau kemana-mana juga bisa. Kalau sekarang udah ada pendamping sih Bu, enak Bu, ada istri. Ya, betul. Silakan Bu. Sudah, silakan Mama Keisha. Mas, ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Reaksi teman waktu pertama kali tahu Mas Riko buta itu kan waktu kelas 5 SD. Yeah. Itu gimana Mas? Kan waktu itu anak-anak masih kecil, nakal-nakal gitu, gimana? Oke. Saya ingat banget waktu itu saya punya sahabat baik ya, namanya Sabta. Mungkin sahabat saya, sampai saat ini nggak bisa ketemu lagi sama dia, nggak tahu di mana dia. Jadi ketika jadi teman-teman tuh sebenarnya sudah tahu ada yang ganjil gitu dengan kondisi visual ya. Tapi mereka nggak berani bilang, nggak berani ngomong. Tapi kalau saya jalan, saya dituntun, saya misalnya pulang selalu ditemenin, saya mau baca buku segala macam, kadang-kadang mereka yang bacain, jadi mereka udah ngerti gitu. Jadi teman-teman SD dulu alhamdulillah sih paham gitu ya, paham bahwa temannya ini ternyata ada gangguan gitu di visualnya, tapi mereka nggak berani ngomong ke saya, nggak berani ngomong ke orang tua juga nggak berani ngomong, tapi dalam sikap mereka itu udah benar-benar ditunjukin. Bahkan waktu saya berhenti sekolah SD, waktu itu sempat berhenti untuk belajar braille, ada yang sampai nangis itu teman saya karena saya udah nggak main di sana lagi gitu. Itu luar biasa sih. Dan pengalaman saya juga waktu saya SMA juga di SMA umum ya. Penerimaan teman-teman di SMA itu luar biasa juga gitu. Saya dibantu misalnya membacakan soal atau membacakan papan tulis, itu luar biasa. Jadi intinya ketika kita berada di lingkungan umum, di lingkungan sosial, jangan merasa beda aja sih menurut saya ya, jangan merasa beda sendiri. Jadi tetap aja bergaul, kalau kita ada pendapat, sampaikan pendapat kita, kalau ada orang berbeda pendapat sama kita, sampaikan juga, berdebat secara baik. Jadi orang lain juga memandang kita itu nggak sepele, nggak bisa menyepelekan kita gitu. Jadi memandang kita setara gitu. Jadi jangan merasa aneh sendiri, jangan merasa minder sendiri. Tetap aja kita juga bisa bersosialisasi dengan baik. Itu menurut saya hal yang harus ditanamkan saat kita ada di lingkungan sosial. Walaupun itu nggak mudah, kadang-kadang down juga. Waktu saya balik ke lingkungan sosial ke SMA umum, waktu SMA itu sempat down juga saya. Ternyata di umum saya nggak bisa main bola gitu kan. Sedangkan teman-teman saya yang lain main bola. Tapi ketika kita memiliki kemampuan yang bisa diandalkan oleh teman-teman kita, saya waktu itu ngetik saya lumayan cepat gitu, ngetik 10 jari. Jadi ketika ada bikin makalah, itu saya diandalkan untuk ngetik, akhirnya saya senang banget dan akhirnya teman-teman juga bisa menerima saya dengan baik gitu juga. Jadi jangan takut berkontribusi juga di lingkungan sosial. Halo. Terpesona. Mas, ini ada pertanyaan. Bagaimana bisa bekerja dan diterima kerja waktu di kantor dulu? Oke, waktu di kantor itu emang ada program menerima pekerja dengan disabilitas sih. Waktu saya dulu kan saya di Standard Chartered Bank ya, di daerah Sudirman situ. Waktu itu mereka sudah mengimplementasikan undang-undang
waktu itu masih belum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ya, masih yang pengimplementasian UNCRPD ya dari PBB waktu itu tahun 2011. Nah, mereka karena mungkin perusahaan internasional, mereka mengundang teman-teman disabilitas yang memiliki kemampuan di bidang public speaking untuk menjadi telemarketer waktu itu. Dan saya bergabung, alhamdulillah kerja di sana sampai dengan 4 tahun. Nah, setelah 4 tahun, tapi saya nggak sampai di bekerja aja. Jadi kalau pulang jam 7 malam, kadang-kadang sampai jam 9 malam, sampai rumah itu saya ngulik internet marketing gitu. Karena emang dari dulu fokus saya untuk berwirausaha gitu. Jadi benar-benar saya kulik internet marketingnya. Jadi ketika penghasilan saya dari rumah lewat internet marketing itu udah melebihi penghasilan dari kantor, akhirnya saya resign baik-baik, bukan dirumahkan ya. Saya maaf boleh tanya, padahal standar charter kan pasti besar ya, maksudnya karena ini PMA atau apalah gitu ya. Jadi maksud saya salarinya. Maksud saya Mas Riko ini punya growth mindset gitu loh, jadi nggak mau cepat puas gitu loh Mas. Nah itu gimana caranya? Ya pertama saya memang mindsetnya itu selain pengen kerja sendiri gitu ya, dan nggak mau bekerja terus-menerus saya sih sebenarnya. Jadi kalau bisa saya kerja keras di awal, kayak membangun Dekar Shop ini juga saya bekerja keras di awal sampai dengan beberapa bulan tanpa ada penghasilan gitu ya, untuk membuat sistemnya, untuk membuat SOP segala macam, sehingga ketika usahanya sudah jalan, saya bisa kemana-mana gitu, saya bisa membuat usaha lain atau melakukan aktivitas yang saya suka lakukan gitu. Karena bisnis tadi kan seperti yang kita omongin di awal kan, saya berbisnis itu memang untuk berbisnis, bukan untuk membisniskan karya atau kemampuan saya gitu kan. Jadi ketika bisnisnya udah jalan sendiri, ya udah saya bisa mengerjakan hal yang lain dan membuat bisnis baru kayak gitu. Jadi ketika bekerja di orang, mental itu keblok. Jadi kita kerja keras di menjual jam kita ke orang lain, menjual waktu kita ke orang lain gitu ya, dengan dapat salary, bonus segala macam. Tapi di lain sisi kita menghentikan kreativitas gitu, misalnya menghentikan imajinasi kita untuk mendapatkan hal-hal yang lebih lagi yang bisa ditawarkan oleh dunia luar gitu. Jadi saya benar-benar waktu itu pengen usaha sendiri dan pengen mempekerjakan orang lain juga gitu. Jadi nggak pengen hanya bekerja di orang. Dan memang kendalanya adalah ketika saya seorang disabilitas bekerja di orang, jenjang karirnya itu memang agak terbatas. Itu yang sebenarnya yang benar-benar yang bikin niat saya untuk survive, untuk menjadi pengusaha itu lebih kuat lagi gitu. Karena kalau kerja di situ aja, jenjang karir saya sih sudah bisa kebaca gitu. Karena pertama mungkin karena kemampuan saya untuk di bidang lain juga terbatas yang dibutuhkan oleh perusahaan itu. Yang kedua adalah ya karena saya penyandang disabilitas juga sih, pasti ada stigma tersebut untuk saya meningkatkan jenjang karir saya di sana. Tapi itu kan butuh kreativitas, Mas. Gimana kreativitas, network, dan ya banyak, karena kompetitornya kan banyak. Gimana? Yes, betul. Nah, yang saya lakukan dari dulu sampai sekarang adalah berkomunitas, Bu. Jadi gini, saya misalnya pengen belajar blogging waktu itu tahun 2014-2015. Saya mencari komunitas blogger. Saya belajar banyak hal, lebih ke blogger internet marketing ya. Jadi menghasilkan duit dari blog gitu, bukan menulis ya, bukan hobi menulis kemudian ditayangkan di blog. Saya mencari komunitasnya. Pertama, mencari komunitas adalah kita bisa mempelajari hal-hal yang kita nggak tahu sebelumnya. Misalnya, oh ternyata ada cara menghasilkan duit lo lewat blog misalnya kayak gitu. Oh ternyata blog selain bisa selain bisa menghasilkan uang lewat iklan, kita juga bisa membuat review produk lain di blog kita kayak gitu, atau menggunakan fasilitas program affiliate marketing.
kemudian kita juga bisa melihat ke atas gitu istilahnya. Jadi kita lihat blogger yang sudah sukses. Kita punya target jadinya. Oh, ternyata dengan menjadi seorang blogger ternyata kita bisa berpenghasilan sekian gitu. Misalnya bisa memiliki rumah, bisa memiliki hal-hal yang tadinya kita tidak bisa miliki, misalnya kayak gitu. Menjadi pemacu untuk kita lebih giat lagi. Kemudian kita juga bisa melihat ke bawah, kita lihat ternyata teman-teman kita ada yang lebih sulit keadaannya dari kita, misalnya penghasilan kita sedang terbatas, ternyata masih ada yang tidak berpenghasilan. Nah, dengan berkomunitas kita bisa memiliki banyak banyak insight gitu untuk lebih berkembang, untuk bisa bersyukur, untuk termotivasi, untuk mencapai apa yang kita cita-citakan gitu. Dan sampai sekarang juga saya masih melakukan hal itu, berkomunitas terus. Sebagai contoh, usaha saya produksi sendiri dan kemudian terus berkembang sampai saat ini ya saya bisa bertahan selama 2 tahun dan alhamdulillah masih terus bertumbuh. Dan di akhir tahun kemarin usaha saya Dekar Shop itu mendapatkan penghargaan juga dari Adira Finance dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi Kreatif Lokal Award 2020 itu saya dapat juara 1 di kategori Kria, dan itu pencapaian yang menurut saya ya luar biasa karena itu skalanya nasional dan berawal dari berkomunitas tadi gitu. Jadi buat teman-teman di sini Bapak Ibu yang punya anak dengan disabilitas atau teman-teman yang disabilitas, kalau pengen belajar sesuatu jangan pendam itu sendiri, jangan lakukan sendiri. Jadi cari teman bareng ngerjainnya, kemudian perbanyak insight itu dengan cara bergabung di komunitas sesuai dengan passion teman-teman masing-masing. Ya. Tapi masih maaf boleh tanya lagi. Tapi bagaimana jenengan tuh dididik untuk mau berkembang, mau ini? Bagaimana cara orang tua jenengan dulu mendidiknya bisa? Sebenarnya naluri orang tua yang memiliki anak dengan disabilitas yang saya perhatikan ya lebih protektif sih sebenarnya. Jadi kebanyakan orang tua cenderung membatasi kreativitas. Misalnya saya dari dulu punya passion di bidang entrepreneurship, tapi karena disuruhnya fokus misalnya untuk belajar gitu ya, biar jadi PNS atau biar jadi apa gitu kan. Nah, malahan mentalnya keblok gitu kan. Nah, jadi harus open minded juga orang tua. Saat ini dunia digital ini udah luas banget. Istilah kata harusnya nggak ada orang yang kelaparan lagi atau nggak bisa dapetin penghasilan lagi saat ini. Bahkan dengan main Facebook, main Instagram juga kita bisa dapat duit kan saat ini gitu. Dan caranya sudah banyak bertebaran di mana-mana gitu. Jadi saya pikir untuk orang tua anaknya jangan dibatasin. Misalnya mereka bisa ngapain, misalnya anaknya pintar ngelukis ya terus aja dikembangkan lagi secara profesional gitu. Jangan sampai mereka misalnya jelek di pelajaran matematika malahan disuruh les matematika yang bagusnya malah ditinggalkan kayak gitu. Dan saya waktu itu berkembangnya lebih saat berkomunitas sih. Saya dulu pertama di komunitas Kartunet, terus saya banyak berkolaborasi dengan komunitas lain, misalnya komunitas bincang edukasi. Waktu itu ada komunitas blogger ASEAN juga. Jadi ketika di komunitas itu kita bisa ketemu orang baru, memiliki pemikiran yang berbeda dengan visi yang sama. Jadi kita lebih kreatif lagi, lebih luas lagi wawasannya, lebih bisa beradaptasi juga. Misalnya dengan banyaknya perubahan, apalagi zaman sekarang ini perubahannya cepat banget. Kita harus benar-benar beradaptasi gitu. Jadi saran saya sih benar-benar orang tuanya open minded, jangan membatasi kreativitas anak-anaknya. Kalau bisa dia butuh menyukai sesuatu, didorong secara profesional gitu. Misalnya mereka suka foto-foto, siapa tahu mereka ntar jadi fotografer gitu kan. Udah ada kan fotografer disabilitas yang luar biasa yang di Semarang kayak gitu. Atau mereka suka main game, tadinya kayak Habibie Afsyah kan suka main game, ujung-ujungnya jadi
digital entrepreneur gitu. Sama- Jadi oh, gamer um, sekarang juga udah bisa ya menghasilkan, Mas. gamer bisa pro juga kan. Mm-mm. Iya, Ya tetap harus diawasi memang, tapi tidak ya. untuk dibatasi. Kan karena sosial media juga kadang jahat. Ya, ada dua sisi, semua hal ada dua sisi kan. Bu, gimana? Waktunya masih ada atau? Ini ada yang tanya Bu, yang Mbak Oh ya, Rifka silakan. Mbak Rifka Mbak silakan, Rifka. raise hand gitu kayaknya. Mbak Rifka silakan unmute atau yeah. Ya, jadi sambil menunggu ya. Jadi saya melihat, jadi memang, tapi Halo. memang apa? Ya silakan Mbak Bu Rita. Rifka. Oke, Silakan. terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Rifka Waalaikumsalam. Prilia. Saya disabilitas netra sejak tahun 2018, yang usia dewasa, dan saya juga tergabung dalam The Entrepreneur House-nya Mas Riko. Halo. Dan saya sangat berterima kasih tentang share-share ilmunya dari Mas Riko, dan saya terinspirasi banget tentang kisah hidupnya Mas Riko, di mana Mas Riko sangat memiliki dorongan kuat bisa berwirausaha, dan saya juga suatu saat pengen seperti Mas Riko, dan terima kasih Amin, sudah amin. menginspirasi teman-teman semuanya, dan semoga tetap bisa terus menginspirasi. Itu saja. Terima Amin, kasih. thank you, Mbak. Terima kasih, Mbak. Iya, terima kasih. Saya boleh tanya ya Mas? Iya, Bu. Tadi kan jenengan melihat pasar, kebutuhannya apa, terus kompetitornya gimana. Tapi kan bukan membuat karya, tapi kan ada hak cipta dan sebagainya tuh bagaimana Mas ngatur supaya kita tidak di take down itu ya. Bilang jiplak. Iya, jadi benar-benar harus kan kita bisa bukan membuat karya yang persis ya, Bu ya. Ya. Jadi bisa pertama untuk desain itu bisa membeli di Image Stocks Exchange tadi yang seperti yang saya bilang. Jadi teman-teman kalau punya desain bagus, jual aja di sana. Jadi orang bisa menggunakan gambar teman-teman untuk membuat produk yang lain gitu. Misalnya saya banyak itu saya beli di gambar yang laku di pasaran saat ini. Saya beli di misalnya Shutterstock gitu kan. Saya beli dan hak gunanya itu bisa dikomersialkan kayak gitu. Pertama gitu. Kedua, kita membuat desain baru tapi hampir mirip kayak gitu. Kemudian dengan font-font yang standar yang disediakan oleh aplikasi misalnya Photoshop atau CorelDRAW. Jadi karyanya itu benar-benar murni karya kita. Kan sekarang sudah banyak juga kayak elemen-elemen yang bisa digunakan secara gratis ataupun kita membeli elemen-elemen desain, misalnya font segala macam. Nah, jadi kayak gitu sih. Kalau untuk awal-awal emang saya benar-benar ngambil produk orang karena saya dropship produk orang, jadi otomatis harus sesuai dengan barang yang milik orang itu. Tapi untuk 1 tahun belakangan ini setelah saya memutuskan untuk produksi sendiri, kita benar-benar fokus ke desain kita sendiri gitu. Ada pertanyaan dari Mas Fajar Asad. Teman Mas Riko yang gamer itu siapa? Habibi gamer. Enggak, gamer. Habibi Afsyah. Kemarin ya Mbak Habibi ya Mbak ya? Iya, masuk sebagai narasumber. Tanggal 3. Iya, itu gamer tapi belum pro dia. Belum apa? Belum profesional. Oh. Nah, sekarang bedanya konsultan internet marketing sama Mas Habibi kan katanya sudah jadi konsultan. Nah, kalau jenengan maaf belum katanya. Saya pelaku bukan konsultan. Ya, apa bedanya Mas? Ya, kalau konsultan mereka memiliki insight tentang bagaimana misalnya problem kliennya apa, misalnya mereka ingin menaikkan ranking websitenya di Google secara SEO, secara search engine automation. Jadi Habibi misalnya memberikan advice, memberikan masukan bahwa websitenya harus bagaimana, misalnya speednya harus dicepatin lagi, kemudian elemen-elemen dalam sebuah websitenya harus dibuat sebagaimana biar lebih ramah dengan algoritma dari Google misalnya kayak gitu. Ataupun misalnya kita punya produk, kira-kira produknya ini dijual
lebih bagus di platform mana, kemudian dengan cara organika atau dengan cara berbayar. Itu konsultan lebih memberikan advice ya, lebih memberikan masukan untuk kliennya gitu. Kayak Bibi kan kemarin banyak bergerak di jasa SEO ya, optimasi mesin pencari. Jadi Habibie banyak memperbaiki, kemudian kadang-kadang mendesain ulang website orang sehingga websitenya itu lebih gampang ditemukan di Google gitu. Kalau saya lebih ke pelaku ya, ke pelaku digital marketingnya. Jadi saya punya usaha sendiri ya, saya naikkan sendiri gitu. Tapi kalau misalnya jadi konsultan juga saya bisa, tapi nggak buka jasa konsultan. Mas boleh tanya lagi gini, Hmm. tadi maaf, saya itu kan karena tekanan kita lebih ke parenting ya. Jadi tadi Masnya kan bilang bahwa kadang-kadang orang tua itu suka, maaf secara tidak sengaja terlalu protek, Iya. ya kan. Padahal jenengan kan punya pengennya tuh, wah aku disuruh jadi pegawai negeri, aku padahal pengennya kreatif kayak gini. Tapi bagaimana cara mensinkronkan ini antara orang tua dan anak ini? Biasanya ya kalau ini saya pribadi ya Bu ya, nggak tahu di pandangan orang positif atau tidak. Jadi saya dulu suka olahraga ya, saya naik pesawat pertama kali itu juga saya karena olahraga, ikut pekan olahraga nasional atau ikut, waktu itu saya masih pelajar ya. Orang tua cenderung membatasi gitu bahwa saya harusnya cuman belajar aja gitu, sekolah aja, tapi kadang-kadang saya suka nggak bilang, tapi ketika saya dapat medali, saya kasih tahu bahwa saya dapat medali gitu, dan setelah itu keluarga senang gitu. Atau misalnya kayak kemarin saya bekerja gitu, saya juga awalnya nggak kasih tahu bahwa saya ngelamar bekerja segala macam, tapi ketika saya dapat pekerjaan di sebuah perusahaan yang cukup benefit, ya orang tua ternyata bangga juga gitu. Bangga orang yang lain aja susah mendapat pekerjaan, tapi anak mereka bisa dapat pekerjaan. Dan seringnya kayak gitu saya, karena kalau misalnya saya yakin ridho anak adalah ridho orang tua ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu tapi dilarang, saya jadi takut ngelakuinnya. Jadi saya biasanya melakukan sesuatu, kalau saya gagal ya saya minta maaf, tapi kalau saya berhasil saya bisa membanggakan orang tua. Saya biasanya kayak gitu. Termasuk ketika ikut award kemarin, saya nggak woro-woro dulu, bahkan ke teman-teman saya nggak bilang-bilang. Tapi ketika saya masuk final, baru saya bilang saya masuk nominasi final nih, mohon dukungannya ya. Ternyata keluarga bangga banget gitu. Apalagi saat menang. Tapi nggak tahu ya itu maksudnya positif atau gimana. Yang jelas yang saya lakukan sehingga akhirnya yang saya lakukan bisa diterima gitu, ketika ternyata anaknya bisa ngelakuin hal-hal yang tadinya mungkin maksudnya jangan gitu deh, takutnya malah berbahaya. Kayak saya dulu jalan-jalan sendiri kemana-mana saya nggak bilang, tapi saya udah sampai di sini saya bilang saya lagi di Bandung nih kayak gitu. Ternyata anaknya ternyata bisa juga jalan sendiri kayak gitu. Tapi kan itu kan butuh keberanian. Betul. Nah, itu gimana caranya Mas Riko? Saya dari dulu dibiasakan melakukan apa-apa sendiri sih. Jadi masuk asrama sejak kelas 5 SD, nyuci sendiri. Kemudian waktu SMP juga saya di asrama, piket segala macam, disiplin. Jadi benar-benar emang orang tua sangat sayang sama anak, harus kasih yang terbaik untuk anaknya. Tapi usahakan anak itu mandiri sejak dini. Jadi saat dewasa pun mereka bisa mandiri gitu, karena orang tua nggak hidup selamanya gitu ya, walaupun ada kemungkinan juga anak umurnya lebih pendek, tapi orang tua tidak bisa hidup selamanya untuk menjaga anaknya. Tapi kalau bisa nanti di kemudian hari anaknya tidak bergantung ke orang tua maupun sebagai penyandang disabilitas atau tidak, bahkan nanti bisa membahagiakan orang tuanya gitu. Jadi jangan dibatasi lah aja. Misalnya dia mau gosok sendiri silakan, kebakar tangan ya nggak apa-apa, mau nyapu nggak apa-apa, mau pergi-pergi sendiri nggak apa-apa. Oke. Kalau ini terhadap anak gimana Mas? Maaf, jadi temannya anak atau apa itu bagaimana jenengan itu mensiasatinya gitu? Temannya anak saya atau saya waktu ya masih biasa Mas, remaja gitu. dua-duanya lah.
Ya, ya kalau dulu saya selalu bilang sih sama orang tua, teman saya siapa aja itu orang tua selalu tahu. Jadi memang harus benar-benar hidup di lingkungan positif sih. Misalnya kayak saat itu saya beruntung sih ada di lingkungan positif. Nah, misalnya saya waktu itu selalu pulang sekolah itu ke Yayasan Mitra Netra namanya. Di sana anak-anaknya benar-benar yang kompetitif, kemudian selalu suka hal-hal yang baru gitu, yang suka olahraga, kemudian suka suka menulis. Jadi dan itu juga orang tua bisa mengarahkan sebenarnya ke arah situ. Misalnya lingkungan anak-anak bermain juga harus benar-benar diarahkan ke lingkungan positif gitu. Sama seperti halnya saat ini anak saya masukkan ke lingkungan yang menurut saya baik untuk dia, tapi tetap tidak membatasi kreativitasnya. Misalnya dia suka suka robotik, ya nanti masukin ke lingkungan robotik sehingga dia bisa berkenalan dengan orang baru, kemudian memiliki teman baru, tapi tetap memiliki kesamaan hobi gitu. Atau misalnya anak saya yang cewek suka olahraga, ya ntar dimasukin ke klub biar dia mendapatkan lingkungan yang positif. Gitu. Jangan sampai tapi nggak tahu, saya belum menjadi orang tua anak yang remaja ya. Sampai ketika mereka remaja nanti ya lingkungan beda lagi itu benar-benar harus tapi tetap tidak jangan sampai membatasi ke hobi mereka gitu. Pertanyaan yang agak sensi dikit Mas tanya. Mas Habibie kemarin tanya, kan sudah berpenghasilan gini-gini, ada rencana menikah enggak? Kayak gitu. Iya, sampai ditolak 3 kali seperti itu. Nah, maksud saya ini agak sensi. Jadi pada waktu jenengan mau menikah dulu, adakah penolakan itu atau bagaimana? Maaf, agak pribadi. Iya. Kalau saya sebenarnya nggak ada drama ya. Mungkin drama saat mendapatkan jodohnya aja kali. Jadi saya dari dulu emang mainnya tuh lebih hidden gitu ya, lebih tidak mau membuka diri secara blak-blakan gitu. Kalau saya tunanetra segala macam, saya pengen calon pasangan saya itu tahu apa yang saya bisa lakukan dulu, tahu kepribadian saya terlebih dahulu sebelum mengetahui fisik saya. Nah, cara yang paling ampuh adalah menggunakan media internet kan. Waktu itu zamannya Yahoo Messenger. Ya, saya komunikasi dengan mantan pacar saya gitu kan, yang sekarang jadi istri. Ya macam-macam lah, ngobrol segala banyak hal hingga akhirnya ngajak ketemuan. Nah, pas ngajak ketemuan baru saya kasih tahu kalau saya memiliki keterbatasan gitu sebagai low vision gitu. Jadi ketika dia udah tahu pribadi kita kayak gimana ya, keadaan fisik kita ya nggak terlalu besar pengaruhnya dibanding ketika kita diketahui dulu keadaan fisiknya gitu. Jadi nggak ada drama sih sebenarnya kalau saya. Orang tuanya juga menerima, alhamdulillah. Walaupun ada juga keluarga ya nggak nerima ya nggak masalah sih, karena kan kita nikah dengan keluarga inti, menikah dengan menyatukan dua keluarga inti kan, nggak ada drama sih. Jadi tipsnya nih kalau buat teman-teman yang nanti mau cari jodoh, jangan tunjukkan dulu keadaan fisik kita misalnya, tapi aku nggak bisa lihat gitu kan, atau tapi aku nggak bisa ngomong, nggak bisa dengar, tapi tunjukkan dulu kepribadian kita kayak gimana gitu. Ketika kepribadiannya sesuai, ya insya Allah bisa diterima dengan baik, dan percaya setiap orang pasti ada jodohnya. Iya, betul. Bu, ini waktunya udah sampai jam 9 malam ya nggak apa-apa. Oh iya. Enggak, menarik. Poin pentingnya itu berarti kan ya satu, orang tua itu fokus pengobatan tapi juga fokus pendidikan, pengembangan anak, walaupun menurut jenengan orang tua agak ngeblok sedikit gitu kan ya. Ngeblok terhadap agak membatasi ya kan. Tapi jenengan mempunyai kemauan keras untuk untuk berkembang, untuk mandiri, untuk menunjukkan bahwa bisa dan sebagainya. Itu kan sebuah perjuangan yang berat gitu kan ya. Iya. Nah, tiap individual kan punya hak untuk
berpendapat, memiliki pikiran sendiri gitu kan. Jadi harus benar-benar kita maksudnya kita harus benar-benar bisa menyampaikan pendapat kita juga gitu. Jangan hanya menuruti aja. Tapi satu sih yang benar-benar saya percaya itu, makanya saya bilang tadi nggak tahu ini positif atau negatif, karena saya nggak mau melanggar perintah orang tua, ya saya lakukan dulu tanpa bilang-bilang. Kan biasa dia larang ya Mas ya. Ya kalau kadang-kadang kan perspektifnya beda. Iya. Hanya beda sudut pandang aja. Iya sih. Itu niatnya kan semuanya baik. Ya. Tapi bolehkah bertanya gini Mas, kan walaupun ya dengan itu glaukoma yang sudah baru diketahui setelah besar ya, walaupun kelas 5 SD, tapi masa denial itu ada enggak waktu saat awal itu? Saya justru menolaknya itu saat SMA. Jadi ada masa waktu saya kelas 1 SMA itu saya merasa berbeda dengan teman-teman yang lain gitu. Karena waktu SD mungkin saya nggak merasa aneh, masih kecil ya. Ketika SMP juga saya hidup di lingkungan yang sama, saya di SLB juga nggak terlalu ngaruh. Saya bisa main bola, saya bisa membaca juga sama caranya gitu. Ketika SMA, teman-teman misalnya berolahraga, saya nggak bisa ikut. Kemudian sudah mengenal lawan jenis gitu ya. Itu yang bikin kayak apa ya, kayak kenapa kayak gini gitu, beda gitu sama yang lain. Sempat menutup diri juga gitu masa itu. Saya pernah dibilang sombong gitu sama teman-teman saya yang perempuan gitu, karena ketika disenyumin saya nggak bales katanya, padahal nggak kelihatan. Jadi hal-hal yang kayak gitu akhirnya agak ngedown. Akhirnya itu saya fokus ke belajar waktu itu. Tapi akhirnya merasa lebih baik itu ketika kita merasa dibutuhkan juga sama teman-teman yang lain. Waktu itu saya udah kelas 2. Kelas 2 itu saya suka ngeband ya dari SMP. Teman-teman ada yang ngajakin ngeband segala macam. Pas saya dengar teman-teman saya mau ngeband, akhirnya saya memutuskan untuk berani gitu. Gue ikut dong main band kayak gitu. Akhirnya setiap ngeband saya diajak, dan akhirnya di situ mulai mau bergaul lagi, merasa memiliki kemampuan yang sama. Dan akhirnya bisa menerima kita bisa menerima keadaan kita, teman-teman juga bisa menerima keterbatasan kita, akhirnya saling membutuhkan gitu. Dan akhirnya saya akhirnya semangat lagi pas kelas 2 SMA itu. Tapi kan untuk bilang aku ikut dong ya, itu berat kan pasti gitu itu kan. berat itu sangat berat. Jadi benar-benar kita harus membuang mental block itu, benar-benar harus punya keinginan kuat. Bahkan saya zaman dulu juga nggak bisa ngomong, nggak bisa menyampaikan pendapat, itu sangat sulit gitu, karena takut pendapat kita itu tidak dihargai orang lain gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, lebih banyak bersosialisasi, kita kenal banyak orang, nah itu yang bisa membongkar, meretas batas itu. Tapi Ibu gimana? Ya, boleh tanya lagi, ini karena Mas ini kan sudah melalui fase itu kan ya. Iya. Ya saya kepingin tahu gitu loh, bagaimana perjuangannya sampai berani ngomong itu, karena banyak anak-anak kita ini yang terutama tidak masalah dengan kognitifnya, itu pada saat dia remaja itu mulai tidak percaya diri gitu loh Mas. Jadi mohon advice-nya gitu. Oke, kalau saya berani ngomong itu pertama zaman dulu waktu saya udah kuliah ya. Saya ikut satu program MLM itu justru dulu. Di mana saya nggak berani ngomong sama sekali, bahkan dengan orang yang saya kenal, saya harus berani untuk ngomong dengan orang yang saya nggak kenal sama sekali. Misalnya di angkot, ketemu dengan orang di angkot, saya ajak ngobrol kayak gitu. Nah, tapi itu dengan satu tujuan kan. Tujuannya waktu itu karena bisnis MLM ya zaman dulu, pasti tujuannya mendapatkan prospek gitu ya. Jadi benar-benar teman-teman kalau misalnya pengen membuang mental block itu harus ada tujuannya. Nggak bisa kita
yang penting gue berani ngomong, yang penting gue berani ngomong, apa tujuan kita sebenarnya gitu. Ketika kita pengen pendapat kita didengar, berarti kita harus memperjuangkan apa yang kita inginkan. Misalnya gimana ya, contohnya saya juga itu kan, karena tahapannya kan lumayan lama, bertahun-tahun gitu. Yang jelas pertama yang harus terapkan itu benar-benar kepercayaan diri, bahwa kita itu nggak beda sama orang lain. Kita jangan sampai kita menganggap disabilitas itu beda. Disabilitas itu memiliki derajat yang lebih rendah. Nah, itu yang sangat bikin orang nggak bisa ngomong gitu, takut menyampaikan pendapat ya. Tapi ketika kita merasa sama gitu, nggak ada bedanya dengan orang lain, nah itu yang bisa kita jadikan keberanian untuk bisa menyampaikan pendapat. Awalnya mungkin bisa diawali dulu dengan teman-teman dekat, misalnya teman-teman nongkrong ya, berani ngomong segala macam. Habis itu di lingkungan keluarga juga. Lingkungan keluarga ini kadang-kadang kita berani ngomong di depan teman tapi nggak berani ngomong di depan saudara gitu. Nah, berani ngomong depan saudara, kemudian berani ngomong dengan orang tua, sampaikan aja pendapat walaupun kita berbeda pendapat, nggak masalah. Kemudian di lingkungan sekitar, kayak saya sekarang sudah berumah tangga, saya hidup di lingkungan sosial, juga harus berani menyampaikan pendapat. Nah, satu sih menurut saya yang paling itu mendasar biar kita berani yang tadi ya, nggak ada perbedaan antara kita dengan orang lain, itu aja sih. Mungkin caranya mungkin bisa beda, misalnya kayak teman-teman yang tuli, caranya misalnya menggunakan bahasa isyarat atau lewat text message segala macam. Kalau ya itu aja perbedaannya, tapi secara sosial kita juga dijamin undang-undang kan, sebagai masyarakat orang Indonesia juga gitu, kalau secara sosial. Jadi jangan merasa beda aja, jangan merasa beda, terus jangan merasa aneh sendiri, walaupun keanehan itu kadang-kadang ada positifnya juga, kita lebih diperhatikan oleh orang lain. Kemudian ya bersosialisasi. Kalau misalnya orang takut ngomong sama kita, kadang-kadang nggak terjadi interaksi itu karena orang cenderung segan gitu untuk menyapa, takut menyinggung segala macam. Ya kalau kayak gitu cairin duluan. Jadi kalau saya biasanya, kalau misalnya orang mau ngomong ke saya, maaf dulu, atau ngomong dengan orang di sebelah saya gitu, saya langsung biasanya tembak langsung ngobrol. Usahakan kita mengikuti gaya bicara lawan bicara kita sebelum kita menggiring lawan bicara kita untuk masuk di pembicaraan kita gitu. Iya. Tapi kadang iya, tapi ini Mas, jadi memang seperti Zoom ini kan kami memang saya berpikir bahwa Zoom ini adalah panggung untuk ABK, tapi ABK yang bisa lancar baca ya kan, lancar baca, lancar bicara dan sebagainya. Walaupun lancar, yang disebut lancar itu pokoknya dia bisa baca, oke, masuk. Cuman ya itu kan juga perlu dorongan dari orang tua dan sebagainya. Jadi pesan-pesan Mas apa? Maksudnya sebetulnya sudah tidak ada barrier kan sekarang ini karena internet dan sebagainya ya kan. Nah, seperti itu. Jadi kan itu kan bermula dari wawasan kayak tadi, wawasan luas dan sebagainya, mau capek ya Kak, seperti jenengan tadi kan, mau berusaha, mau asertif, mau melawan diri sendiri ya, mau move on dan sebagainya. Itu menurut jenengan pesan atau saran apa pada orang tua dan pada komunitas-komunitas disabilitas? Ya, jadi nggak ada batasan lagi, benar kata Ibu tadi, bahwa sekarang kan dunia digital, jadi kita punya opportunity yang sama gitu dalam semua bidang, mau dalam pendidikan, mau pekerjaan, dapatan penghasilan, buat belajar segala macam, nggak ada lagi batasan gitu. Jadi nggak ada lagi alasan buat teman-teman karena keterbatasan menjadi alasan gitu, karena saat ini kan sudah bisa ditanggulangi semua dengan teknologi gitu.
Jadi saran saya teman-teman nggak usah takut mencoba. Salah itu wajar, manusia, namanya manusia pasti ada kesalahan. Kalau nggak ada salah itu namanya malaikat pasti. Dan orang tuanya juga jangan membatasi kreativitas anaknya. Misalnya saat ini anaknya suka apa, terus disupport bila perlu jadi profesional. Karena kalau dibatasin cenderung nanti kreativitasnya itu akan hilang, akan mati. Sedangkan menemukan satu passion di jiwa seseorang itu kan butuh perjuangan dan pengorbanan gitu. Jadi jangan sampai kita memadamkan mimpi anak kita sendiri. Tapi sekali lagi sih sebenarnya setiap orang berbeda ya. Jadi jangan dipaksakan juga. Jangan dipaksakan kalau orang introvert misalnya lebih suka sendiri, jangan dipaksakan untuk bicara. Mungkin ada kemampuan lain yang dimiliki oleh individu tersebut. Jadi jangan terlalu dipaksakan juga. Misalnya mereka tidak suka untuk berbicara, ya jangan dipaksakan untuk bicara. Kalau mereka suka bicara, ya difasilitasi. Kalau mereka memiliki kemampuan di bidang yang lain juga difasilitasi gitu. Tapi saya senang banget gitu diundang di sini, bisa bisa sharing, terutama ke orang tua. Ini saya sangat jarang ketemu dengan orang tua penyandang disabilitas, dan ternyata kalau saya pergi kemana itu banyak orang tua penyandang disabilitas gitu. Saya ketemu kemarin aja 1 minggu ini saya ketemu dengan 3 orang tua yang memiliki anak disabilitas. 3 orang dalam 1 minggu itu berarti kan banyak sebenarnya hidden disability gitu. Jadi orang penyandang disabilitas yang tidak terlihat di lingkungan kita gitu. Di sekitar kita ternyata banyak orang tua yang memiliki anak dengan disabilitas. Mudah-mudahan Yayasan Peduli Kasih ABK ini bisa terus booming ya, ngasih edukasi ke orang tua yang memiliki anak dengan disabilitas agar anak-anak ini nggak menjadi beban di kemudian hari, tapi justru memberikan impact yang baik untuk keluarganya, untuk dirinya pertama, untuk keluarganya, untuk masyarakat sekitarnya. Itu sehingga bukan jadi beban buat negara, itu sih. Ya, silakan. Ini kalau ada yang tanya nomor HP bisa saya berikan, Mas, Boleh ke Facebook aja, saya aktif di Facebook. Oh, sip. Ya. Facebooknya apa, Mas? Rico. Ntar saya tulis di chat ya. Oh iya, kemarin ya, Mama. Oh ya. Sebentar. Mana ya chat? IG-nya @ricoz. @ricoz ya. Nah, tak tulis di sini. Iya. Mas, pertanyaan paling mendasar. Saya tahu daerah Oku karena saya dulu di Palembang ya, Mas ya. Palembang menjadi jenengan ke Jakarta dan sebagainya itu sampai tanya-tanya itu kan perlu biaya. Para orang tua ini terutama yang kurang mampu itu kan marginalitasnya menjadi double discrimination. Nah, itu gimana melawan keABK-an juga melawan ketidakmampuan dan sebagainya. Pertama kalau misalnya kayak informasi yang didapatkan untuk nyari sekolah, kalau zaman sekarang kan lebih mudah ya. Banyak media, internet untuk kita komparasi antara sekolah satu dengan sekolah lainnya sehingga kita dapat yang sesuai dengan keinginan kita dan apa yang kita harapkan nanti sebagai output anak kita setelah sekolah di sana. Pertama itu. Jadi sekarang nggak perlu biaya banyak untuk mendapatkan sekolah yang sesuai dengan disabilitas anak kita. Pertama itu. Kedua emang diskriminasi selain disabilitas itu juga kadang-kadang marginalitas atau perempuan juga mendapatkan double diskriminasi ya, perempuan dengan disabilitas. Yang bisa kita lakukan pertama selain individual kita harus berpikiran terbuka terus berani speak up, kita juga bisa bergabung di komunitas penyandang disabilitas. Misalnya banyak pasti, salah satunya Yayasan Peduli Kasih ABK ya. Jadi kita bisa didampingi, misalnya kita menemukan permasalahan-permasalahan, misalnya tidak diterima di sekolah umum atau mendapatkan diskriminasi dalam fasilitas publik, misalnya mengurus administrasi segala macam, itu bisa mendapatkan pendampingan dari komunitas atau organisasi disabilitas gitu kan, macam-macam. Kalau
Tuli kan ada Gerkatin ya, Tunanetra ada Pertuni. Jadi bisa aktif di organisasi penyandang disabilitas, baik orang tuanya maupun anaknya, agar ketika kita mendapatkan diskriminasi atau mendapatkan kesulitan dalam segala hal, itu bisa diperjuangkan gitu hak-haknya. Gitu. Ya, silakan Baik, Bu, Bu. ditutup nggih. Ya. Udah ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 5 lebih, saya akan akhiri diskusi kita. Oke. Sebelumnya saya simpulkan diskusi kita ini bahwa keterbatasan tidak menghalangi untuk bisa maju dan sukses. Terima kasih untuk Mas Riko, terima kasih untuk Bu Savitri. Ya. Kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum, Mama. Ya. Ya, Bu. Tanggal 8 Maret, Bu Prita dari London School of Public Relations, tapi beliau punya London School of Beyond Academy. Ya, bercerita tentang bagaimana beliau mengadvokasi hak dan kewajiban orang tua ABK maupun ABK-nya. Terus kemudian tanggal 10 Maret ada Mbak Ria Enes. Ingat nggak Mbak Ria Enes? Iya. Susan. Ya. Jadi bagaimana beliau bercerita nanti tentang seni panggung, seni performance, bagaimana menguasai seni panggung dan sebagainya. Terus tanggal 14 dari LSBA juga, London School of Public Relation, tapi yang LSBA, London School of Beyond Academy, Bu Krisdina, tentang bagaimana menciptakan iklim lapangan kerja yang kondusif buat ABK. Jadi jangan lupa kegiatan ini adalah 3 kali seminggu dan di-blast oleh Harian Surya maupun Tribun Jatim. Terima kasih Mas Riko dan teman-teman semua. Terima kasih Bu Savitri, Kalau kita Mbak Dian. lagi ya. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mama Kesha. Ya, yuk saya tutup ya. Wis